Shin Tae-yong mengaku puas dengan gaji yang ia terima bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia sejak awal tahun 2020. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu lalu habis pada akhir tahun 2023. Shin Tae-yong sempat mendapat perpanjangan kontrak beberapa bulan karena timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia memiliki jadwal tampil di Piala Asia pada awal tahun 2024. PSSI kemudian memberikan target kepada Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong diminta meloloskan timnya sampai 8 besar. Target tersebut rupanya mampu dipenuhi Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sanggup melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Di sisi lain, timnas U23 Indonesia bahkan sanggup mencapai semifinal. Hal ini membuat Shin Tae-yong mendapat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Dilansir dari media asal Korea Selatan, Yonhap, Shin Tae-yong disebut mendapat peningkatan gaji yang tinggi. Namun, Shin Tae-yong sendiri memilih merahasiakan nominal gaji yang ia terima. Shin Tae-yong hanya mengaku puas dengan gaji yang diberikan. Saya tidak bisa mengungkapkan jumlah spesifiknya karena ketentuan kerahasiaan. Tapi saya sangat puas, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong kini masih memiliki banyak tugas berat bersama timnas Indonesia, seperti contohnya yakni mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sementara bertengger di peringkat kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia perlu merangsek ke peringkat ketiga atau keempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Kabar baiknya, jarak timnas Indonesia dengan dua tim di atasnya hanya 2 poin saja. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan perintah kepada para pelatih timnas Indonesia yakni Nova Arianto, Indra Syafri dan Shin Tae-yong. Hal tersebut tak terlepas dari keberhasilan para pelatih di atas membawa timnas Indonesia tampil di Piala Asia. Terbaru, Nova Arianto membantu timnas U17 Indonesia mengamankan tiket lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia meraih tiket lolos melalui jalur runner-up terbaik. Mierza DKK sukses bertengger di peringkat kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan raihan 7 poin dari 3 laga. Untuk Nova Arianto, Erick Thohir meminta sang pelatih segera melakukan persiapan karena tak memiliki waktu persiapan yang panjang. Piala Asia U17 2025 dijadwalkan terlaksana di Arab Saudi pada bulan April tahun depan. Erick Thohir berharap timnas U17 Indonesia bisa melaju ke babak 8 besar guna menjaga asa tampil di Piala Dunia U17. Saya sudah perintahkan untuk Coach Nova, mempersiapkan dengan baik karena saya tahu kejuarannya, Piala Asia sudah dekat di tahun depan di bulan April di Saudi Arabia. Dan slot untuk ke Piala Dunia U17 hanya 8 slot, kata Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Erick Thohir juga minta Indra Syafri untuk segera mempersiapkan timnya. Timnas U20 Indonesia akan tampil di Piala Asia U20 2025 pada bulan Februari tahun depan. Nantinya ajang ini bakal digelar di China. Dan saya sudah perintahkan Coach Indra Syafri juga, apalagi bulan Februari sudah dekat. Persiapan harus maksimal, saya harap untuk performanya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20, ucap Erick Thohir. Sementara itu, Shin Tae-yong juga berhasil mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Tiket lolos tersebut merupakan buntut keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Erick Thohir meminta Shin Tae-yong fokus ke kualifikasi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa Shin Tae-yong wajib membuat timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat grup C. Saat ini timnas Indonesia masih menempati peringkat kelima dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Poin tersebut terpaut 2 angka saja dari Bahrain yang menghuni peringkat keempat. Termasuk evaluasi yang saya sampaikan kepada Coach Shin Tae-yong bahwa target kita itu harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar.
Kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk dua pertandingan kandang lawan Jepang dan Saudi Arabia yang rankingnya jauh di atas kita. Kalau di dua game ini kita dapat poin, itu bisa menjadi tabungan untuk ranking 3 atau 4 supaya nanti kita bisa masuk playoff, kata Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah ancang-ancang target baru saat menghadapi dua laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah ditunggu oleh dua raksasa Asia pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang dan Arab Saudi bakal jadi lawan mereka di laga berikutnya. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. 4 hari kemudian, Arab Saudi bakal dijamu Timnas Indonesia pada tanggal 19 November tahun 2024. Dua laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia tentu harus waspada penuh dengan kekuatan Jepang dan Arab Saudi di kancah sepak bola Asia. Jepang merupakan tim peringkat tertinggi di Asia berdasarkan ranking FIFA saat ini, situasi berbeda dialami oleh Arab Saudi. Arab Saudi yang masih berada di ranking ke-59 tidak dalam form yang bagus. Tim berjuluk Elang Hijau tersebut baru saja melakukan pergantian juru taktik. Roberto Mancini dipecat dari jabatannya usai hanya mengantongi 1 kemenangan dalam 4 laga di ronde ketiga. Dirinya jadi nama kedua setelah Graham Arnold yang juga terdepak usai gagal membawa Australia terbang tinggi di ronde ketiga. SAF langsung menunjuk Hervé Renard sebagai pengganti. Hervé Renard punya sejarah bagus dengan Arab Saudi, meski begitu, Shin Tae-yong tidak takut dengan tantangan tersebut. Bagaimanapun, kami sebelumnya punya sejarah bagus saat main di kandang Arab Saudi, ujar Shin Tae-yong. Kami akan membuat guncangan besar di kandang sendiri, lanjutnya. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menilai bahwa Arab Saudi tidak akan banyak berubah usai memecat Roberto Mancini. Kondisi tersebut membuat Timnas Indonesia dinilai punya peluang untuk meraih 3 poin di Jakarta saat menantang Elang Hijau. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, jadi tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih, ujar Shin Tae-yong. Kami tahu karakteristik para pemain Arab Saudi. Saya rasa hal ini tidak akan banyak berubah. Shin menambahkan bahwa tim harus mengalahkan Saudi, yang merupakan tim yang harus dikalahkan, untuk mewujudkan target untuk lolos ke ronde keempat, tulis pernyataan ISPLUS. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis bisa memenuhi target yang diberikan Erick Thohir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target tersebut yakni finish di peringkat ketiga atau keempat grup C. Bila mampu memenuhi target ini, Timnas Indonesia bakal berhak melaju ke putaran keempat dan kembali membuka asa tampil di Piala Dunia 2026. Erick Thohir belum lama ini kembali menyinggung soal target untuk Shin Tae-yong. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa target yang dimiliki Shin Tae-yong wajib terpenuhi. Timnas Indonesia sendiri sementara menempati peringkat kelima grup C dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Poin tersebut terpaut 2 angka saja dari Bahrain yang berada di urutan keempat. Hanya, Timnas Indonesia mendapat tantangan berat pada bulan November mendatang. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia harus melawan tim kuat Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Rafael Struijk DKK lalu harus menghadapi Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Semua pertandingan di atas digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Termasuk evaluasi yang saya sampaikan kepada Coach Shin Tae-yong bahwa target kita itu harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk 2 pertandingan kandang lawan Jepang dan Saudi Arabia yang rankingnya jauh di atas kita. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, itu bisa menjadi tabungan untuk ranking 3 atau 4 supaya nanti kita bisa masuk playoff, kata Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Shin Tae-yong percaya diri bisa memenuhi target yang diberikan. Rasa optimistis Shin Tae-yong bukannya tanpa dasar, salah satu alasannya adalah karena Timnas Indonesia masih memiliki banyak laga kandang. Shin Tae-yong berharap hal tersebut mampu dimanfaatkan untuk memperoleh poin sebanyak mungkin. Kami sekarang memiliki 3 poin.
Kami masih punya satu pertandingan kandang lagi. Jadi kami bisa dengan mudah meraih peringkat 3 atau 4, ucap Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari Isplus.